Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat tentunya, jasmani sehat, rohani sehat ya, berkah juga. Segala urusan kita dilancarkan semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung to the point, unique network teman-teman ya. Jadi ini kita coba lihat nih langsung aja, kalau teman-teman pengen ada yang tertinggal ya, bukan hanya pengen tahu atau mungkin yang lupa ya. Tujuannya saya sih sebenarnya Unique Network ini karena memang ada informasi terbaru dari sistemnya yang mungkin perlu sedikit saya tambahkan. Mungkin teman-teman udah paham, tapi ini saya hanya barangkali ada yang belum gitu loh. Jadi ada gambaran lah setidaknya dari saya. Nah ini kalau di Play Store ya, Unique Network ini coba kita lihat, ini dia bidangnya kan di sini apa, seperti media sosial ya. Jadi nah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada berapa kilometer kayak model aplikasi China itu, kayak ya maaf ya, ada titik-titik chat belakangnya ya. Pokoknya saya titik-titik lah, saya nggak sebutin ya. Akhirnya kita bisa meet up ya dengan orang yang cuman 2 kilo, 5 kilo jaraknya, kayak gitulah ya. Nah, ini di tokenomic ya sama developernya. Nah, ini tampilan dulu awalnya seperti ini teman-teman ya. Dulu awalnya seperti ini, FCS ya. FCS ini artinya untuk sistem poin, bukan koin dulu itu awalnya. Jadi dapatnya saya juga banyak ya. Dan tampilannya memang dulu seperti ini. Kita hanya ngeklik aja di sini, ngeklik absen kayak gitu aja ya. Nah, tapi sekarang memang tampilannya ada perubahan, tentunya itu dikarenakan ada update ya. Jadi teman-teman tinggal di-update di Play Store-nya saja. Kapan ini muncul Bang? Sebetulnya aplikasi ini udah lama. Tinggal di apps-nya ini kita klik aja, teman-teman bisa dilihat ya. Ini sebenarnya udah lama. Rilisnya itu kan 2024. Nah, ini udah di-update di Juli ya 2026, bulan ini ya, udah mau habis sekarang ya. Ini tanggal 16 2026 udah di-update terbaru karena ada perubahan, makanya saya juga coba bahas ya dikit. Oke, ini jadi intinya adalah teman-teman bagi yang menjalankan saja Unique Network ini diupdate dulu ya aplikasinya ya. Oke, kemudian coba kita masuk ceritanya nih, masuk ya di aplikasi Unique Network-nya. Oke, nah ini aplikasi Unique Network saya, kita coba cek, dan ini dari tahun kemarin udah konversi ya ke FC. Jadi S-nya itu udah nggak ada. Dan dulu sebenarnya sempat FD ya, bukan FC. Jadi dirubah sekarang FC. Jadi Freedom Coin namanya. Singkatan dari Freedom Coin, koin kebebasan ya. Ini sudah terkonversi, jadi artinya kita menambang. Nah, ini nih main nih, ada kotak main FC ini, di sini kita klik saja. Dan ini saya juga belum selesaikan nonton iklan dulu ya. Oke, nah kalau udah nonton iklan selesai, masuk ke halaman seperti ini, kita tinggal klik saja ya. Klik bulatan ini, dia akan menambang, dan ini tombol udah hijau ya, seperti itulah ya. Kalau untuk penambang hariannya dan hasil tambangan ini sekarang real nambangnya, bukan poin lagi, tapi memang sudah langsung di posisi mainnet teman-teman ya. Posisi di mainnet. Jadi ini memang sudah posisi penambangan di blockchainnya yang sudah termainet ya, bukan lagi di testnet. Jadi kan ada tuh penambangan yang kadang-kadang belum mainnet, memang dia program komputernya itu belum real bisa diakses untuk global, jadi belum mainnet. Nah kalau misalkan posisi nanti ketika mau mainnet, rata-rata kan ada konversi itu ya, ada konversi. Makanya saya juga udah ini memang salah satu yang jujur aja teman-teman ya, ini aplikasi yang memang sebelumnya saya banyak banyak terlewat. Ini saya hanya akhir-akhir ini saja rutin saya kerjakan. Nah bahasa rutin ini ya artinya tiap hari gitu dikerjakan, rutin. Baru ya kalau udah lewat 2-3 hari baru kerjain lagi, bolong-bolong, ya itu bukan rutin namanya. Nah makanya saya bilang ini baru rutin tuh akhir-akhir inilah, baru bulan-bulan ini. Sebelumnya itu kadang-kadang saya nggak buka aplikasi ini bisa sebulan, bisa 2 minggu nggak buka, baru kalau lagi benar-benar senggang saya buka gitu ya, istilah. Nah makanya saya dapat poinnya sedikit nih, ini koin-koin aslinya gitu loh.
Jadi bukan poin kayak dulu. Kalau dulu saya memang ribuan, ya konversinya cuma segini. Nah, dulu ya 100 banding 1 kayaknya pas ketika konversi. Jadi konversi ini ada berubah ketika memang diupdate teman-teman, tampilan seperti ini ya. Dan di sini sudah ada harganya. 1 FC sama dengan 2/64 ya, totalnya sekian kalau misalkan posisi jumlah, tergantung jumlah ini teman-teman. Nah, yang menarik memang di sini untuk aplikasi FC terbaru ini ada revenue buyback and burn FC. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mau ikut, di sini tinggal klik saja tombolnya dan di sini teman-teman kerjakan tugasnya. Jadi share di di X ya. Nanti link share-nya ditempel di sini. Kalau ini saya kan udah nih. Jadi itu yang pertama itu, kemudian yang kedua harus ada rekrut minimal 5 orang. Ya biasa lah. Kalau project kan gitu. Program yang mereka hadirkan, tapi feedback ke mereka apa ya mereka ciptakan seperti itu. Gue mau adain buyback nih, ya buyback nih. Nah, gue adain buyback buat lu pada, lu mesti ada rekrut dong minimal 5. Nah, itu salah satunya ya. Jadi ada 2, posting di X, kemudian linknya ditempel di sini, kemudian yang kedua ada rekrut 5, itu baru memenuhi syarat untuk ikut buyback. Nah, buyback ini sendiri sebetulnya memang tidak setiap akun di approve ya. Artinya mereka seperti dikocok lah, artinya ya siapa yang kebetulan dapat ya dapat. Nah, seperti ini kan dia per minggu buybacknya itu ya. Ini 1 hari 1 jam lagi. Nah, seperti ini nanti pembayarannya. Ini untuk explore-nya sudah ada jelas. Ini $2, $2, jadi 0,75. Nah, yang dulu yang bawah-bawah sempat mana ya, coba kita lihat gede-gede loh. Nah, ini 40 ya, $40 loh. 40 sebanyak 11 FC ya, 1163 FC. Ini 11 tergantung harga ya, tapi di sini rata 40 sebelumnya itu. Nah, cuman kesininya menurun ya, mungkin mereka juga berpikir udah buybacknya segini aja, diperkecil ya sedikit, $2 yang terbaru ini hanya $2. Dan jujur saya sudah ikut daftar memposisikan diri di posisi buyback, tapi saya belum dapat, belum ada rezeki kali ya, nggak apa-apalah. Kalau untuk Facebook, link Facebook ini hanya untuk approve benar-benar human, manusia. Ini boleh di-linkkan, boleh enggak, kalau saya linkkan aja. Nah, ini juga untuk payout walletnya untuk buyback ini adalah jaringan Polygon ya, tapi Polygonnya USDT ya, USDT Polygon, di jaringan Polygon. Jadi nanti tinggal tempel di sini. Awalnya kemarin tuh Solana kalau nggak salah, nah kemudian ganti ke Polygon, pindah ya. Nah, ini untuk buyback. Apa itu buyback? Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat di GitHub ya, GitHub-nya unik ya. Di sini ada buyback itu penjelasannya, program pembelian kembali. Uniknya tuh mengalokasikan 30% dari total pendapatan dari iklan dan langganan untuk membeli kembali. Jadi uang dari iklan sama langganan itu dibuat modal lagi untuk membeli FC, koin FC kita yang kita tambang dari pasar terbuka ya, setelah FC TGE. Jadi setelah TGE itu akan buat beli sebagian, dan udah dimulai dari, jadi untuk buyback saat ini benar-benar baru mekanisme uji coba, hanya dipilih beberapa saja. Biasanya itu untuk mengetes daripada transaksi di blockchain dan manajerial daripada kurs cash flow-nya, tokenomic mereka atau modal mereka yang disesuaikan dengan jumlah pasokan daripada unit network ini. Jadi mereka punya manajemen tersendiri. Nah, sebelum TGE 30% ini terakumulasi dalam dana cadangan. Jadi mereka harus menyiapkan itu, siap digunakan saat TGE terjadi. Kalau udah TGE terjadi, ini mereka sudah punya dana, sudah siap. Ya dari mana? Dari tadi, dari iklan, langganan, dan sebagian dilakukan buybacknya sekarang yang sudah diluncurkan per bulan Juli ya. Pembelian kembali menciptakan permintaan nyata untuk Freedom Coin dari pendapatan nyata. Jadi ini mereka butuhkan transaksi, karena memang kalau project yang benar itu mereka harus punya bukti
transaksi on-chain di blockchain. Baik itu blockchain layer 1 ataupun blockchain layer 2. Itu memang kalau developer yang benar, mereka rata-rata harus lakukan itu. Kalau memang misalkan tim atau komunitasnya keberatan ya untuk melakukan transaksi, ya developernya melakukan langkah seperti ini. Mereka lakukan buyback. Yang penting di blockchainnya itu ada transaksi. Jadi project mereka itu real, sudah ada transaksi. Untuk apa? Untuk nanti keabsahan di tingkat global ketika go public, ketika mereka TGA, ketika mereka siap diadopsi untuk public on chain-nya. Kan gitu ya. Jadi transaksinya sudah terbukti bahwa ini lancar, ini betul, ini real coin, ini ada dan ini bisa ditransaksikan. Itu harus ada bukti. Barulah biasanya untuk perizinan di dunia kripto itu sudah tidak bisa terbantahkan, alias project yang memang sudah siap gitu ya. Setiap node yang memegang EC mendapat manfaat secara tidak langsung melalui tekanan pembelian. Nah, jadi pengen tahu nih ya kan, siapa aja nantinya kalau udah TGE pasti banyak yang jual, dan itu mekanismenya beda-beda. Ada yang ujinya itu diserahkan ke komunitas, mereka harus beli ya kan, harus beli koin, persiapan untuk TGE segala macam ada, makanya ada free sale. Nah kalau ini sebelum tinggi ya, ini bukan free sale tapi ini buyback yang dilakukan. Penciptaan transaksi itu dilakukan oleh developer pengembang gitu teman-teman, kalau yang saya pahami ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman nanya buyback itu maksudnya apa sih, gimana kalau nggak ikutan. Nah ini pertanyaan teman-teman banyak. Nggak ikutan juga nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nggak ikutan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya ini hanya yang mau aja ikut ya, iseng-iseng berhadiah lah gitu kan, toh koin nggak kemana-mana. Kalau misalkan ini koin sudah approve buyback, ini akan berkurang sendiri, akan ditarik kita berapa gitu kan, tergantung buybacknya. Kalau enggak ya enggak, aman, nanti kita tunggu TGE aja. Jadi artinya teman-teman di sini kita tunggu TGE saja. Kalau memang misalkan tidak ikut buyback ya nggak masalah ya. Nah jadi ini teman-teman, menu-menu ini saya nggak perlu jelasin ya. Untuk unik ini dulu ya beberapa video lah saya di channel ini sudah saya sempat bahas juga. Artinya memang ini untuk sekarang kesininya ini perubahan adalah lebih kepada match ya, keterhubungan atau menyambung atau menghubungkan dengan pengguna lain dengan cara, coba kita klik deh. Nah seperti ini ya. Ini maaf ada buka, saya ini aja lah. Ada pengguna lain yang kita bisa jadikan teman ya, teman chat dan sebagainya. Makanya ini Pyramid ya. Nah ini Pyramid di sini nanti ada bisa chat dengan siapa ya, kita bisa chat di sini. Kalau klik discover nanti muncul iklan, kita bisa akhirnya bisa chat dengan dia kayak gitu. Nah kita bayarnya dengan iklan. Kalau mau chat dengan siapa, iklan. Misalkan ada teman 2 km atau 3 km nih pengguna lain ya, kita ngobrol untuk pengguna ini bisa di sini kayak gitu teman-teman ya. Nah kemudian profile ya teman-teman bisa ini sendiri lah ya, artinya bisa tambah foto sendiri, minimal 3 ya, usahakan upload aja gitu. Kemudian apalagi teman-teman ya, nah inti untuk buyback dan untuk unik ini memang tidak ada informasi kapan TGE, bulan apa ya, tanggal berapa, tidak ada, belum ada informasi kepastian untuk itu. Tapi ini hanya informasi pribadi saja ya, bukan resmi ya, bukan resmi ya. Kalau melihat perkembangan fitur seperti node activation ya, kemudian kalau kita melihat revenue buyback yang tadi saya jelaskan, kemudian ada pembaruan aplikasi yang masih rutin dan baru bulan ini juga ada update terbaru juga di aplikasinya. Kemungkinan TGE itu akan dirilis sekitar ya setelah ekosistem dianggap siap, sekitar pertengahan tahun. Artinya ya bukan pertengahan tahun, mungkin kuartal 4 lah ya.
Nah, jadi mungkin terjadi pada paruh kedua 2026 atau lebih lambat. Bisa saja di paruh kedua tahun ini ya kuartal 4 lah, kuartal 3, kuartal 4. Ya sekarang kan udah masuk kuartal 3 ya. Kemungkinan kuartal 4. Ya mudah-mudahan di tahun ini intinya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau saya melihat ketika buyback itu terjadi, biasanya ke arah TGE udah nggak lama. Artinya kalau saya prediksi ini tahun ini, teman-teman, dan itu sih bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau misalkan memang merasa ekosistem mereka udah siap, udah ready, ya udah, apa artinya bisa dipercepat gitu loh, teman-teman ya. Oke. Nah, kembali ke aplikasi. Jadi kalau misalkan nanya platform ini mana utilitasnya atau ekosistemnya, ya salah satunya ini dia melibatkan adanya chat itu ya, dunia chat, dunia interaksi dengan sesama pengguna itu adalah salah satu yang mereka andalkan saat ini, ekosistemnya seperti itu. Mereka nanti mungkin apakah ada game atau apa nanti ya kita nggak tahu ya. Intinya sih untuk saat ini ya ini adalah dunia chat lah ya, dunia komunikasi dengan pengguna lain yang melibatkan tokenomic FC itu, teman-teman ya. Oke, jadi saya sampaikan bahwa aplikasi FC ini punya potensi lah, intinya begitu, punya potensi yang sementara ini yang di pihak internalnya sudah keluar harga sebesar $2,64 satu FC-nya ya, jadi gitu. Oke, kalau yang lain-lain saya pikir teman-teman udah paham lah. Untuk network expansion ini adalah ketika kita ketika kita mau merekrut atau mengajak teman, itu nanti komisinya 5 FC langsung masuk ya. Jadi di sini tinggal klik aja teman-teman, masuk nih ya. Di sini misalkan kayak gini kan banyak tuh, tinggal teman-teman di sini kan ada lihat 5 FC refer, kemudian kalau yang pakai Node, pakai PC itu 10 FC kita dapat kayak gitu ya. Kemudian ini untuk apa namanya node activation, untuk mengaktifkan node-nya kecepatan 28% node itu ya kita gunakan PC melibatkan. Jadi di-combine antara handphone dengan PC. Ini Trust Circle ini saya belum bisa nih, teman-teman. Jadi saya kemarin nambahin tapi nggak mau. Nah, ini kan kalau untuk join Trust Circle di sini masukin kode invite rekan kita atau tim kita, di sini tetap masih gak mau, kayaknya belum normal kali. Tapi nggak tahu teman-teman udah bisa barangkali, silakan di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi ini yang jalanin unik dijaga saja karena ini punya potensi, walaupun tidak ada 100% jaminan apapun untuk project ya, untuk project apapun itu kita harus biasakan seperti itu. Tapi ini kalau melihat potensi, ada potensi ya, seperti itu teman-teman. Dan ini kalau menurut hemat saya pribadi memang bagus ya, lumayan bagus aplikasinya atau projectnya, bisalah dijadikan apa bahan untuk kita tunggu gitu loh. Oke, itu aja teman-teman untuk kali ini unik ya, unik network. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Segitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.